Halo 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 halo. Oke, jadi menjawab request-nya teman-teman yang banyak banget ngechat, daripada gue balesin satu-satu, mending gue bikinin aja lah ya videonya ya. Jadi aku di sini bakal ngejelasin sedikit, review dikit aja tentang confidence interval. Oke, jadi kita langsung aja mulai ya. Yuk, cus. Pertama, teman-teman tahu dong ya, ini apa? Kurva normal. Nah, kalau aku naruh mu di situ sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1, tahu dong, ini normal baku. Nah, kalau aku naruh 1,96 sama negatif 1,96 di situ, teman-teman tahu dong ya, kalau misalnya tengah-tengahnya itu peluangnya itu 0,95, which artinya kanan kirinya sama. Karena ini simetris, berarti 1 min 95 gitu kan ya, jadi 5, kanan kiri setengah-setengah, jadi 2,5. Oke, sekarang ada populasi lain yang bentuknya sama-sama normal nih. Jadi ada X mengikuti normal, mu sigma square, alias sigma square-nya diketahui. Dan kalau by distribution sampling, kalau X-nya mengikuti normal, X bar-nya juga normal dengan mu yang sama, tapi variansnya jadi sigma square per N. Nah, sekarang tengah-tengahnya itu, let's say, mu-nya itu Z di tengah kan udah bukan 0 tuh, tapi X bar. Karena X bar itu estimasi buat mu. Nah, Z let's say tetap ya, tapi hati-hati, sekarang tuh jarak yang di situ udah bukan 1, tapi sigma per akar N alias standar errornya. Nah, kalau dulu itu 1 dikali 196, sekarang 1,96-nya dikali sigma per akar N. Jadi jarak dari tengah ke si posisi Z itu jadi sigma per akar N dikali 1,96. Itulah kenapa sekarang 95%-nya itu milik X bar plus minus Z dikali sigma per akar N. Kalau pakai rumus, kan startingnya dari Z nih, yang 0,95. Sekarang Z-nya kita ubah jadi X min mu per sigma per akar N. Nah, tinggal ya turunin aja sigma per akar N-nya, kaliin ke kanan kiri, terus juga let's say tengah-tengahnya kita sisain si parameternya alias si mu-nya. Sekarang rumusnya jadi kayak gitu. Artinya peluang si mu berada di antara dua angka tersebut adalah 0,95. Nah, si 1,96-nya depend. Depend-nya depend apa? Depend dari si 0,95-nya itu, 1 minus alfanya. Jadi, kita tuh cari yang, kan berarti kan kanan kiri alfa per 2 ya. Berarti kita cari Z yang punya peluang alfa per 2. Tapi karena Z alfa per 2 biasanya negatif, bukan biasanya, pasti negatif, kita mutlakin. Itulah kenapa confidence interval untuk 1 min alpha persen itu untuk mu jadi X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bikin kesimpulan nih. Jadi sebetulnya confidence interval itu mudah kok, ada rumus umumnya. Rumus umumnya itu, terutama, tapi ini khusus dulu buat min dulu ya. Itu tuh simply statistik poinnya plus minus distribusinya pakai apa untuk alfa per 2 dikali dengan standar error dari si statistiknya itu. Jadi statistiknya X bar, standar errornya itu adalah sigma per akar N. Jadi teman-teman tuh perlu tahu distribusi yang dipakainya apa dan standar errornya gimana ngitungnya. Gitu. Oke, jadi ngomongin confidence interval untuk satu populasi, ini khusus rata-rata dulu tapi ya. Kalau X-nya mengikuti normal, mu sigma square, kan X bar-nya normal mu sigma square per akar N nih. Tapi hati-hati, di sini tuh sigmanya ada. Jadi di sini harus sigma loh ya, X bar tuh variansnya sigma. Jadi kalau misalnya diganti jadi S kuadrat per N, itu bukan normal lagi loh ya, itu salah. Nah, kan X bar-nya itu kalau nggak tahu, kita estimasi dong pakai S kuadrat. Sayangnya udah nggak normal lagi nih distribusinya. Nah, kita kan tahu kalau misalnya N-1 S kuadrat per sigma kuadrat itu kan distribusinya kan chi-square dengan derajat bebas N-1. Dari mananya belajar di StartMath aja ya. Nah, T itu
bentuk dari Z dibagi akar dari Chi square yang dibagi degree of freedom-nya. Jadi, kalau Z dibagi dengan Chi square dibagi N-1, si degree of freedom-nya itu, kemudian Z-nya kita ganti pakai yang biasa, yang X bar min mu per sigma per akar N, itu kan si N-1-nya bisa dicoret tuh. Nah, terus berarti sisanya kalau misalnya yang bawahnya itu kita akarin kan tinggal S per sigma, which sigmanya juga bisa dicoret. Jadinya tinggal X bar dikurangin mu per S per akar N. Nah, ini distribusinya T, udah bukan Z lagi gitu. Itulah kenapa kalau sigmanya diketahui kita pakai Z, tapi kalau sigmanya nggak diketahui kita pakainya T gitu. Dan confidence intervalnya untuk si mu ini, bentar kita tulis dulu ya rumus umumnya tadi, statistik plus minus distribusi dikali standar error statistiknya. Nah, kalau yang diketahui berarti X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Tapi kalau misalnya tidak diketahui, kan si sigmanya kita ganti sama S. Berarti jadi T itu distribusinya, X bar plus minus T alpha per 2 dikali S per akar N. Jangan lupa kalau T itu harus ada degree of freedom-nya, which sama dengan pembentuknya, yaitu N-1. Kayak tadi sih pembentuknya. Oke, sekarang kita masuk ke confidence interval untuk dua rata-rata populasi. Gampang, tinggal lihat dulu kalau misalnya populasinya itu berpasangan alias dependent. Jadi ciri-cirinya biasanya N1-nya sama dengan N2 dan dia tuh berpasangan gitu loh, kayak pre-post atau twins gitu. Nah, itu simply hitung aja D-nya. Terus habis itu ya kayak satu populasi, bukan kayak dua populasi, tapi kan dapat D-nya tuh. D-nya itu ya kalian hitung rata-ratanya, kalian hitung standard deviation-nya. Terus habis itu karena variance-nya nggak diketahui ya, jadi cuma ada S dari si D-nya, ya pakainya T gitu. Makanya confidence intervalnya itu jadi D bar, si rata-rata selisih, plus minus T alpha per 2 yang degree of freedom-nya N-1, dikali standard deviation D-nya per akar N. Gitu. Kalau populasinya independen, teman-teman lihat dulu si sigmanya, variance-nya diketahui atau enggak gitu. Jadi pastiin dulu tuh diketahui apa enggak si sigmanya. Kalau sigmanya diketahui nih, udahlah pasti pakai Z, nggak ada yang lain lagi. Jadi intinya kalau sigma diketahui mah udah pasti pakai Z gitu kan. Sekarang kita tulis lagi rumus umumnya ya. Nah, berarti X bar 1 min X bar 2 plus minus Z dikali, nah itu standar errornya. Dapatnya dari mana? Pertama, kita perlu tahu dulu X bar 1 dikurangin X bar 2 tuh mengikuti distribusi apa sih? Gitu. Parameternya apa? Nah, mu-nya kita hitung aja ekspektasinya gitu kan. Teman-teman udah belajar nih di StatMat 1. Jadi mu 1 min mu 2. Sekarang variance-nya kita hitung. Ingat ya, kalau variance tuh pasti jadi positif walaupun dianya negatif. Makanya variance-nya itu sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat per N2. That's why X bar 1 dikurangin X bar 2 itu mengikuti normal dengan mu-nya yang itu, variance-nya itu, dan si standar error-nya tinggal diakarin aja. Oke, sekarang kalau misalkan nih nggak diketahui, kita lihat dulu. N-nya itu, N1, N2-nya itu apakah besar atau kecil. Besar itu, let's say dianggapnya lebih besar dari 30 atau lebih kecil dari 30. Kalau besar, itu bisa tetap pakai Z, guys. Kenapa? Karena gini. T itu tuh sebenarnya mirip kayak normal, simetris juga, tapi lebih flat. Nah, itu contohnya kalau degree of freedom-nya 5, kalau 10, terus naik, dan kalau misalnya dia lebih dari 30, dia tuh jadi mirip kayak normal, gitu. Jadi kayak misokuratik gitu kan. Jadi, by central limit theorem, jadinya tuh bisa dideketin juga gitu, pakai Z gitu, si P-nya. So, kalau misalnya N-nya itu memang gede, ya pakai Z aja, nggak usah pakai S. Karena anyway, walaupun pakai T, sebenarnya kalau misalnya degree of freedom-nya tinggi banget, ya mirip juga sama Z gitu. Jadi pakai Z aja intinya.
Nah, jadi sama persis kayak yang di atas, cuman bedanya tetap pakai Z ya. Si sigmanya kan nggak tahu, jadi dideketin pakai S kuadrat gitu. Nah, sekarang permasalahannya kalau yang lebih kecil gimana? Nah, itu kita kan nggak tahu tentang sigmanya tuh, nggak diketahui. Jadi kita hanya bisa berasumsi apakah si ragam kedua populasi tersebut sama atau enggak. Kalau misalnya sama nih, sigma 1 sama sigma 2, orang sama gabungin aja. Itu kenapa jadi S pool. Oh ya, by the way ini dua-duanya pakai T ya, karena kan kecil, apa namanya, N-nya. Nah, kalau misalnya pakai S pool, ya gabungin aja sih dua-duanya gitu. Pakai rumus S pool. Jadi itu sama-sama dikali penyebutnya, dikali N1 min 1 dikali N2 min 1, dan pembaginya ya dijumlahin tuh dua-duanya gitu. Itulah kenapa si confidence intervalnya jadi yang itu. Hafalin aja ya. Nah, kalau misalkan dia sigma satunya tidak sama dengan sigma 2, asumsinya kan nggak bisa digabung ya, orang beda, makanya dia jadi sendiri-sendiri. Makanya rumusnya dia nggak digabung, S1 sendiri, S2 sendiri gitu. Nah, gampang dong. Start dulu. Si T-nya, degree of freedom-nya, rumusnya yang panjang banget itu loh. Nah, nanti alasannya kenapa degree of freedom yang kiri N1 plus N2 min 2, kenapa yang kanan degree of freedom-nya ribet banget, itu bakal teman-teman pelajarin di start. Ya, gak akan gue jelasin di sini. Jadi intinya itu doang sih. Cara ngapalinnya, populasinya dependent atau independent. Kalau dependent, pakai D. Hitung kayak satu populasi. Kalau independent, lihat dulu sigmanya diketahui apa enggak. Kalau diketahui pakai Z dan standar errornya kayak gitu. Kalau unknown, lihat dulu sampelnya gede apa kecil. Kalau gede, pakai Z. Standar errornya yang itu tetap pakai S. Kalau kecil, pasti pakai T. Tapi lihat dulu asumsinya, homogen atau heterogen. Kalau homogen, ya digabung aja orang sama gitu kan, bikin S pool. Dan confidence intervalnya kayak gitu. Kalau beda, ya dia tetap sendiri-sendiri, nggak usah digabung gitu. Tapi hati-hati, degree of freedom-nya rada ribet. Gitu deh.